Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Pati dan ini kita akan berbincang lagi dengan Om siapa Bu? Viano. Viano. Dari mana Bu? Dari Kupang. Wih, asli darah dulu. DNA. Sabu. Ya. Oke, jadi Om Vian ini salah satu punya teman seangkatan ya. Ya. Di program studi bahasa Inggris UKW. Nah, oke, Bu, mana pertanyaan? Mana ini? Oke Bu, sementara nih kerja sebagai guru di Bali ya? Atau ini di restoran? tahun keempat. Tahun keempat di Bali. Oke. Keempat sebagai guru. Kita ini kan ambil pendidikan bahasa Inggris ya. Nah, untuk sementara Bu ada cita-cita mau lanjut ke S2 atau S3 tidak kira-kira? Kalau untuk lanjut S2 memang dari S1 karena ada satu alasan penting. Keluarga saya itu semua guru, jadi bapak guru, kakak adik semua guru. Jadi mungkin ya like making history something like that. Jadi mau lebih tinggi lagi, dan memang dari dulu suka kayak mengajar di universitas karena lebih bagus saja, bisa berbagi dengan orang-orang yang akan jadi orang-orang lebih luar biasa kalau dong jadi guru. Jadi itu rencana itu melanjut S2, tapi belum pasti sekarang. Tapi itu impian selalu ada untuk lanjut S2. Impian selalu ada. S2. Soalnya akan pernah mati. Pasti akan sampai S2. Pasti. Dan target terakhirnya adalah dosen. Iya, akademisi lah. Akademisi. Ya. Okay. Dan kalau misalkan saja kalau gagal, apakah harus try more atau memang harus kalau satu hal yang saya percaya ya, artinya kalau kita kejar sesuatu, yang penting tidak pernah mati. Artinya kalau kita mimpi sesuatu, untuk capai sesuatu, pasti ada jalan dan pasti akan bisa. Oke. Selama masih ada keinginan, apalagi punya Tuhan. Itu paling pertama sebenarnya. Berarti yang di dalam rumah guru ini siapa? Bapak, kakak Ria. Kakak yang pertama, kakak yang kedua, guru juga. Lulusan bahasa Inggris juga. Lulusan bahasa Inggris. Ya, kakak dua orang lulusan bahasa Inggris. Bapak memang guru bahasa Indonesia. Oh, Bapak bahasa Indonesia. Mengajar SMP tapi sudah pensiun. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ini pertanyaan juga baru bikin, soalnya baru ketemu nih, tiba-tiba ketemu bikin ini video. Oke, karena mana Pak tuh yang Marco aman kesan dia ada kabar kan? aman. Ketemu kawan tuh dong. Sekarang Bu ada pacar? Pacar ada. Oh, pacar ada. Pasti. Itu bisa dikat sebentar. Oke. Beta ada pertanyaan beberapa di sini ya. Jadi bagaimana dengan kurikulum Merdeka? Ini sebagai guru, tanggapan sebagai guru, apakah itu worth it untuk semua siswa? Menurut Anda saja, ini menurut apa? Ya, menurut apa? Kan sementara kan Bu mengajar. Sekarang kan baru ada transformasi lagi kan, dari perubahan dari kurikulum 2013 jadi kurikulum Merdeka, yang artinya menteri yang baru, khususnya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu dia membuat terobosan baru di mana membebaskan tugas-tugas guru lebih ke mengajar. Nah, pertama dulu kurikulum Merdeka itu apa? Harus mengerti dulu kurikulum Merdeka itu apa, baru kita bisa bahas dia punya keuntungan. Kurikulum Merdeka itu kan dia lebih berbasis ke project. Itu ciri khas paling utama. Jadi setiap kali habis kelas pasti selalu ada project atau di akhir semester. Jadi kalau saya kan sendiri, saya mengabdi di sekolah, dalam tanda kutip kerja di sekolah, tapi sebenarnya saya kerja di sebuah perusahaan yang bergerak di dunia pendidikan juga. Jadi perusahaan itu kerjasama dengan pihak sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang ada di pedesaan. Makanya saya ditempatkan di sini. Di situ perusahaan itu dia memiliki timnya sendiri untuk mengerjakan kurikulumnya. Tapi dia tetap mengikuti pemerintah dengan cara dia mengambil buku-buku yang dipakai oleh pemerintah dan dia buat kurikulum itu sendiri. Tapi sudah dibentuk kurikulum mereka. Intinya tidak merubah utuh ya.
Atau bagaimana? Yang dimaksud dengan Yang dimaksud dengan sendiri? kurikulum merdeka itu artinya Tidak, maaf saya potong. Maksudnya yang dibuat dengan kurikulum sendiri itu seperti apa, Mas? kurikulum sendiri itu artinya mereka pakai buku pemerintah, Ya. tapi disajikan dalam bentuk yang lebih imajinatif, seperti ada banyak gambar, ada banyak video. oke. Jadi bukan seperti langsung kita masuk kelas dan pakai buku, Pakai gitu. buku, seperti Tapi dulu kita bagi gitu. apa yang ada di dalam buku diambil dan ditaruh atau dibuat dalam bentuk PowerPoint atau PPT. Istilahnya Di situ- dimodifikasi. Iya, begitu. dimodifikasi lebih tepatnya. lebih tepatnya. Di situ ada gambar, di situ ada video. Karena kalau khususnya saya mengajar bahasa Inggris itu sesuatu yang menyenangkan. Ya. Apalagi kayak kamu tunjukin gambar, what is this and what is that, and then you sing a song. Dengan gambar lebih mudah. You sing a song and then it is interesting, we like it. Jadi sesuatu yang menarik. Jadi anak-anak itu harus pertama mereka senang dulu. Khususnya saya lebih banyak habiskan waktu dengan anak SD. Walaupun Boleh sambil minum ya, Pak? mengajar di SMP, Oh, ya. Kadang tapi SMP hanya 1-2 kelas, SMA kadang 1 kelas, tapi paling full di SD. Dan anak-anak, satu hal yang paling dekat anak-anak itu adalah bermain. Bermain. Jadi bagaimana Itu kamu, khusus bukan? ya bagaimana kita menciptakan sebuah modul atau modul pembelajaran yang banyak bermainnya juga sehingga mereka tidak bosan dalam hal Mereka ini. betah Nah, di- kita kembali lagi ke kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu selain berbasis proyek, dalam kelas itu siswa-siswa itu akan bekerja secara kelompok. Jadi kalau kurikulum lama single task, Ya. maksudnya satu-satu. Tapi kalau dari kurikulum merdeka, mereka akan Kumpul di satu kelompok, dan di situ nanti akan terjadi yang namanya brainstorming atau mereka bagi ide. Bagi Jadi ide, misalnya kita oke. kasih mereka sebuah masalah, Topik lah. kita kasih ya. topik, Bab. sebuah topik, dari situ nanti mereka akan kerjasama. Jadi brainstorming itu di mana proses mereka memberikan ide. Dari ide itu mereka kayak memutuskan yang mana yang akan saya pakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kasih masalah, mereka pecahkan rame-rame. Iya. Oke. Tepatnya begitu. Jadi ciri yang kedua bisa dibilang mereka akan selalu bekerja kelompok. Dan yang ketiga, guru itu gak terlibat. Berarti di sini Jadi guru siswa tuh hanya lebih berfungsi sebagai aktif. Pemantau. pemandu. Pemandu. Iya. Jadi itu yang disebut dengan cooperative learning, artinya kerjasama, belajar secara kerjasama. Jadi guru bukan guru lagi yang ambil alih semua, tapi Oke. siswa itu sendiri. Tugas Mereka guru hanya memfasilitasi, Mengawasi kegiatannya, mengawasi, cara menjelaskan mereka. apa yang mungkin mereka belum mengerti. Itu yang perlu kita lakukan. Berarti- Dan itu mungkin yang berhubungan dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Ya. Tapi menurut kamu sendiri ya, Ya. apakah itu work it untuk anak-anak di zaman sekarang yang penuh dengan sosial media teknologi yang sementara kan memang lagi ini kan? Ya. Kalau menurut saya secara pribadi Dan- dan saya maaf, sudah pakai. Maaf saya potong. Ya. Dan sekarang karena kebetulan juga teknologi, apakah kurikulum merdeka ini ada berhubungan juga dengan teknologi? Kayak mereka harus pegang HP juga tidak apa-apa atau memang dilarang? Kalau di sekolah yang saya handle sekarang, siswa itu dilarang, Dilarang. tidak boleh pakai Dilarang. handphone. Tapi ya bersyukurnya dari perusahaan itu menyiapkan modul yang sudah ada animasinya, seperti mobil bisa jalan sendiri, sisa kamu klik saja di jalan sendiri, ada gambar-gambar yang menyenangkan. Oke. Tapi kalau dari sisi advantage-nya, lebih ke, kalau menurut saya secara pribadi karena saya mengajar, Advances, keuntungan kalau lah. dalam kelas saya, Hmm. karena sudah sebelumnya berhubungan dengan cooperative learning, artinya belajar secara bersama-sama. Jadi dalam kelas itu misalkan 28 orang itu dibagi jadi 4 kelompok. Dibagi jadi 4 4 kelompok. Itu berarti isinya per kelas itu 20 orang. 28 orang. 28 orang. Iya. Berarti Jadi itu dibagi 4. 28 orang itu efektif tidak? Sometimes we make it 5 groups. Kadang 5 grup. Tapi efektif tidak kalau Nah, bisa? kita kembali ke situ. Gitu. Jadi lebih mudah, satu hal yang paling penting, guru lebih mudah ngatur. Oke. Dan strategi supaya hal itu berjalan, you have to choose the smart kids.
That is the key. Jadi harus pilih dulu. Kamu harus punya list anak-anak pintar. Probably 5 students out of. Untuk dibagikan per kelompok. Jadi karena be the captain. Jadi dari 28 anak, kita pasti kalau guru itu mengajar pasti dia tahu mana yang pintar, yang mana yang biasa. Siswa, ya. Kita nggak pernah bilang siswa itu bodoh. Nah, selama saya menjadi guru, saya tidak pernah mau untuk mengatakan itu, karena bagi saya bodoh itu bukan kayak dia tidak bisa berarti dia bodoh. Nah ini enak nih, nah, sebentar di pertanyaan itu berikut sebentar. ada nih. Okay. Jadi pertama ini kita pakai dari sisi akademik dulu ya. Di dalam kelas berhubungan dengan kurikulum Merdeka. Seperti saya bilang sebelumnya, kurikulum Merdeka itu pasti ciri khas salah satunya adalah kerja berkelompok. Kerja berkelompok. Jadi di dalam kelas yang saya ajar itu selalu misalkan dari 28 dibagi menjadi 5 atau 4 grup. Dari 4 atau 5 grup itu, setiap kelompok itu saya sudah punya list siapa yang paling pintar dari situ. Jadi Bu tinggal bagi saja ya. Jadi nanti dari 5 anak itu jadinya 5 kelompok. 5 anak pintar. Bagi satu kelompok satu. Dia jadi kapten di situ. Oke. Supaya itu grup bisa aktif. That's it. Oke. Strategi. Nah, kembali lagi ya. Karena saya mengajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kayak termasuk pelajaran yang bahkan banyak orang bilang itu sangat membosankan. Sulit. Tapi kalau kamu tahu caranya, if you know the way, you know the way to make the kids engage, like they are happy. Oh yeah, this is the teacher is coming, we love him, something like that. Kamu pilih satu yang paling pintar, terus kamu bikin seperti kompetisi. Jadi saya biasa setiap kali saya mengajar ada satu hal yang biasa saya lakukan setiap minggu dan itu disukai siswa. Yang pertama ada seperti alfabet, suruh mereka pilih satu. Kamu pilih, pick one, it's up to you. Just like a game. Just like a game. Okay. Mereka pick one, mereka pilih A, huruf A. We choose A or we pick A. Kamu tanya ke kelompok kedua, kasih Pavian kata yang dimulai dengan huruf A, bahasa Inggris. Oh itu seru, karena pasti mereka kerjasama dalam hal itu. Karena open itu sudah mereka sudah dalam bentuk grup, dalam kelompok, dalam langsung mereka kerjasama, of course. Nanti kelompok dua pakai waktu, you give them like 5 seconds, go 5 seconds, 5 detik lewat tuh, pindah kelompok 3. Oh itu seperti cerdas itu kompetisi, cermat ya? Iya. Dulu itu saya fun. pernah ikut cerdas cermat itu memang kita pakai waktu. Jadi ya, kalau kamu tidak bisa lempar. Kalau pernah ikut jadi itu menyenangkan. Anak-anak itu suka hal seperti itu. Itu salah satu dari sekian banyak ya, sekian banyak. Dan itu menyenangkan, itu fun. Dan kalau sebagai jadi kita kembali lagi. Jadi sudah ada satu anak yang pintar. Kita kasih mereka waktu. Nah, di situ kita bisa nilai apakah mereka kerjasama atau enggak. Kalau mau dibilang berhasil 100%, I'm not quite sure. Walaupun sudah ditaruh satu orang yang pintar. 80, 70. Tapi kita harus kembali dulu sekitar 60% probably. Karena setiap siswa punya cara belajarnya sendiri. Of course. Mungkin maybe you like doing something individually. I like doing something in group. That's it. Bisa. Ya kita nggak bisa paksa juga. Dalam hal ini tidak bisa paksa anak-anak itu untuk bisa kerja kelompok. Tapi ada satu hal yang menyenangkan untuk menyelesaikan kasus ini. Caranya. Itulah tugas guru di situ. Makanya tadi awal kan saya bilang tugas guru itu hanya memfasilitasi. Kita nggak kasih mereka jawaban. Berarti ini kita juga mereka kerja sendiri. Metode itu penting sekali. Metode ya. Dan kalau jadi pas sudah keliling, misalkan mereka tadi seperti kasih A, kamu kasih satu kata dimulai huruf A. Oh, avocado, tulis, saya tulis. Nah, sebagai guru kita harus bisa tulis bahasa Inggrisnya. Kita bisa ngomong. Kenapa? Why? Because you are an English teacher. That is the prize. You have it, you teach them. How can you say something and you don't understand? They're not gonna believe you. Kalau kita sendiri nggak bisa nulis di papan, bagaimana mereka mau? Oke. Berarti itu penting semua. Terlalu penting. Dalam bahasa Inggris itu terlalu penting. Reading, harus. Writing itu penting semua. Makanya ada beberapa orang tanya ke saya, mereka kerja di pariwisata. Cara belajar bahasa Inggris itu gimana sih? Bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang paling gampang?
Nanti sebentar saya kasih tahu caranya. Oke. Tapi dalam hal ini, kalau sebagai seorang guru, We have kamu to. penduduk, we have to. There is no choice. No choice. We Kalau kamu, misalkan kamu tidak mau, kamu hanya mau belajar speaking, kerja di pariwisata. Baik. Jangan jadi guru. Saya itu sebenarnya Atau sosial media. Yeah. Lu mau kerja di kayak media. Jadi lo chatting itu sana masalah. ya. Tapi kalau jadi guru, you have to Punya master. kelebihan itu, 3 kelebihan itu harus ada. Itu yang kamu jual. Speaking 4 ya. Speaking, listening, reading, writing ya. writing. Itu 4 nih harus dikuasai Ya. betul-betul ya. Gitu. Oke. Jadi sebagai guru, kenapa? Pertanyaannya kenapa kita harus bisa seperti itu? Karena kita yang menuntun. Bagaimana kamu menuntun seseorang sendiri, kamu sendiri tidak tahu. Ya. Dan bahasa Inggris itu pelajaran yang paling berbahaya. Because once you say ski, they're gonna say ski their whole life, you know. Baik. But once you say sky, they're gonna say sky, of course. Ya. Jadi penguasaan banyak bahasa, penguasaan banyak kata itu perlu. Vocabulary itu sangat penting Sangat sebagai orang penutur bahasa Inggris. Dalam hal ini saya sebagai seorang guru, bukan saya bilang saya orang paling hebat bahasa Inggris, Ya. bukan. Tapi sebagai seorang guru, tugas tanggung jawab saya adalah meluruskan sesuatu hal yang saya rasa bukan tidak benar ya, salah, misspellingnya. Banyak orang seperti itu kan, apalagi kadang kan kita kayak contoh kecil saja, wifi. There is no wifi in the dictionary. There's no wifi. Wi-Fi. Wi-Fi. Yes. Yeah, of course. So if you are an English graduate, Wi-Fi. you can't say Wi-Fi. Wi-Fi. Yeah. That's it. You have to say Wi-Fi. Wi-Fi. Ya. Of course. Itu kan Bukan menggurui, tapi itu kata yang benar, pronunciation. dasar. Ya. Memang kita harus belajar. Pelafalan Kalau yang menjadi- benar itu seperti itu. mau- Kita kembali ke tadi cooperative learning, kurikulum belajar. Kalau menurut saya kurikulum merdeka itu kembali dari kemampuan siswa di kelasnya. Karena di sini siswa lebih aktif. Iya. Oke. Jadi kalau untuk sekarang mungkin 60%. 60% work. Ya, karena nanti dari misalkan tadi saya bilang 5 orang pintar, walaupun kita sudah taruh 5 orang pintar setiap grup, tapi belum tentu ya. tapi paling tinggi nanti 2 atau 3 yang bisa bantu dia. Bisa aktif ya. Dan yang lain ya, seperti itu, biasa saja. Makanya selama saya mengajar sudah mau hampir 4 tahun, tapi saya baru mengajar full sekitar 2 tahun, dan saya bersyukur sekali karena bisa mengajar anak dari kelas 3, 4, 5, dan 6. Jadi saya bisa lihat hasil yang saya tanamkan, apakah berhasil atau tidak dari situ. Oke. Jadi kelas 3 lebih banyak bermain, because they are kids. Ya, mereka masih Ya, umurnya kids. masih Singing, dancing. kita masih 9 Ya. atau 10 tahun ya. Kalau kelas 3 itu Kelas ya, that's it. 9-10 tahun. Kelas 4 sudah mulai sedikit kelihatan. Kelas 5 hampir. Kelas 6 you just sit on your chair, just give me a word begins with A. 10 orang angkat tangan. Itu terjadi di kelas saya. Oke. Jadi rasa kepuasan sebagai seorang guru itu kayak mungkin kamu tidak buat mereka bisa berbicara seperti kamu. At least kamu bilang island, they know. Oh, island itu pulau. ya, money, this one, watch, mereka tahu. Karena kenapa? Karena dilatih setiap minggu. A B, kasih A B, huruf C D, dan itu menyenangkan. Oke. Berarti itu seputaran. Jadi 60% kalau kurikulum merdeka keberhasilan untuk sementara di sekolah saya. Ya, Saya 60%. tidak mengatakan di sekolah lain karena beda-beda siswa. Ya, ini menurut pendapat Ya. kita disclaimer dulu bahwa ini menurut pendapat ya, saya ya. secara pengalaman, Secara pengalaman saya. Siap. Ya. Oke. Jadi seputar kurikulum merdeka itu menurut Bapak atau Pak Fian itu 60% ya. Ya kalau Oke. kalau untuk Sesuai sementara di pengalaman. sekolah saya secara pengalaman itu Berarti saya- ini pemerintah juga harus masih mungkin ini kan baru 1 orang Pak, belum Ya. yang lain. Oke. Kita ke pertanyaan berikut dulu ini kayaknya. Nah, omong tentang belajar mengajar, ini Pak Fian ini kan asli NTT. Ya. NTT khusus keturunan Sabu ya, keturunan Sabu. Sabu. Rumah di mana lagi? di Amarasi Selatan. Amarasi Selatan. Itu di Kupang, kabupaten Kupang. maksudnya. Kabupaten Kupang.
Nah, kenapa tidak mengajar di NTT terus datang Bali sini, Pak? Karena mana dia punya cerita? Oh, kalau itu jadi pertama waktu saya lulus S1, Iya, setelah fresh graduated kan. graduate, saya punya saudara di Bali, Siapa namanya? Jeffrey, Jeffrey. adik saya. Jadi Jeffrey kerja di pariwisata. Jadi Perhotelan. saya memang dari dulu dari S1 itu kenapa ya kayak terobsesi dengan ketika lihat dosen mengajar itu kayak terobsesi. Jadi pengennya suatu saat bisa berdiri jadi dosen, bukan hanya jadi guru. Dan satu yang saya bilang di awal, target pertama bahwa bahwa lebih tinggi dari buat rekor baru di keluarga saya, ya lebih. guru saja, Mungkin kalau saya lulus S2 saya jadi dosen pertama. Kalau misalkan saya jadi dosen, Oke, misalkan. ya, misalkan jadi saya jadi dosennya. berarti Tapi kalau tidak jadi dosen pun di keluarga besar berarti. keluarga besar saya belum ada yang jadi dosen, keluarga guru semua. Tanpa saya bilang guru itu nggak hebat ya, tapi semua guru hebat lah. Intinya mau buat rekor baru bahwa saya mau Iya, lebih sejarah baru. lebih sedikit lah. Artinya generasi yang ini lebih ke generasi ya. Oke. Jadi And then sudah punya rencana untuk lanjut S2. itu sudah pasti ya. Nah, lanjut dulu yang Sudah tadi. pasti. Kenapa bisa mengajar di Bali? Iya. Di NTT kan Jadi banyak sekolah. rencananya ke Bali. Sabar terus, karena kita punya kampus juga kan waktu itu ada program juga untuk Indonesia Pintar atau apa yang Indonesia mengajar di Papua. Cerdas. Oh, Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas. Kenapa tidak ikut itu malah ke Bali? Oh ya, kalau itu Indonesia Cerdas sebenarnya punya keinginan juga ke sana, tapi karena Papua termasuk daerah yang tidak aman, jadi orang tua dalam hal ini tidak Tidak mengizinkan. mengizinkan karena beberapa hal yang sering Karena terjadi di satu katanya kurang aman, bukan katanya, memang dari banyak berita pun Ya. seperti itu, dan tidak dilepas orang tua. sana. Memang kembali lagi ke orang tua, tapi pribadi ingin sebenarnya. Pribadi sebenarnya ingin karena mengabdi itu sesuatu yang luar Sesuatu biasa. yang luar biasa. Oke, kita kembali ke topik inti. Ya. Kenapa di Bali? Kenapa tidak mengajar di NTT? Ya. Oke. Jadi waktu habis kuliah, saya mengajar di NTT sempat. Saya mengajar di sebuah yayasan Kristen di dekat di tempatnya waktu itu. itu sempat mengajar. Pernah sempat mengajar, tapi seminggu sekali. Seminggu sekali, Oke. ya. Jadi tempat itu di belakang Polda, di belakang Transmart kalau di Kupang. Ada sebuah yayasan Kristen. Waktu saya semester 8 akhir itu saya sudah kerja Yang di sama situ. Vita? Iya. Teman saya Vita yang kerja di situ, tapi waktu dia keluar direkomendasikan saya kerja di situ. Dan saya kerja di situ, jadi setiap Sabtu saya mengajar satu kelas. Itu ada sekitar 30 anak. Itu sekolah atau Itu yayasan gereja. apa? Oh, gereja. Tapi mereka bayar lebih untuk orang mengajar anak-anak sekolah minggu dalam hal ini, tapi ada yang SMP, ada yang SMP, ada yang SD. Jadi gabung satu kelas. Gabung satu kelas. Itu untuk anak-anak yang minat mau belajar bahasa Anak-anak Inggris. yang minat mau belajar bahasa Oke. Inggris. Jadi sekitar siswa saya waktu itu, Berarti something like kursus begitu toh? iya, Ya kan? bisa Kursus. dikatakan kursus, tapi disediakan dari sana. Persediaan. Oke. Ya. Oke. Jadi saya mengajar setiap hari Sabtu satu kali. Waktu itu dibayar 100.000 kalau saya nggak salah. Setiap pertemuan. Satu kali pertemuan. Ya. Nah, Lumayan ya. lumayan kalau di Kupang Di Kupang lumayan. Bukan lumayan lagi. Sangat. Apalagi belum kerja kan. Berarti satu minggu itu sudah penghasilannya 400.000. 100.000. 100.000. Ya, satu bulan 400.000 karena satu minggu satu kali mengajar. Oh iya. Ya. Tapi 400.000 kalau belum kerja itu kan besar. Kerjaan lumayan. Ya. Bisa Jadi- beli distro toh? Bisa. Jadi dari situ saya putuskan untuk lanjut S2. Walaupun saya belum punya uang dalam hal ini ya. Penghasilan 400 tidak Ya, mungkin. tidak mungkin. Ya, oke. Berarti Ada jalan lain seperti beasiswa, Ya. tapi saya bukan bilang beasiswa itu sulit, tapi saya bagaimana ya? Mencari beasiswa itu butuh proses yang panjang, perjuangan yang keras. Oke. Dan kalau Kita semua sama-sama ya rasakan. sama-sama merasakan itu, mungkin kita pernah rasakan. Ya. Saat kita kuliah saja Ya, juga ya. susah sekali kita dapat. Dan apa saya itu ya? pikir kayak lebih banyak habis waktu. Jadi sebaiknya saya pindah saja ke Bali, biar saya bisa dapat kerja, saya lanjut sekolah. Oke, berarti waktu itu maunya Lanjut part time S2. di sini. Ya. Jadi kuliah kuliah dulu atau part time langsung waktu Mau kerja sambil langsung kuliah. mau kerja sambil Rencana itu langsung? di Udayana. Oke. Universitas Udayana, ambil bahasa Inggris juga karena latar belakang dari pendidikan bahasa Inggris Oke. S1. Terus Sampai di Bali, dapat kerjanya di sebuah pulau kecil namanya Lembongan.
No. Jadi secara Tapi waktu datang itu memangnya langsung dapat kerja jadi guru? Pertama saya datang ke Nusa Dua. Iya. Saya lamar di beberapa tempat kursus bahasa Inggris. Oke, sempat Ya, kirim. bahkan saya hampir hampir waktu itu saya dapat di sekolah internasional. Terus? Tapi mungkin bukan jodoh ya. Oke. Tapi sempat interview. Sempat di interview. Saya interview sekitar 4 tempat. 4 tempat. Ya, jadi sekitar 1 bulan saya dapat kerja. Dan saya dapat kerja itu di Lembongan, pulau kecil di Bali, Kabupaten Kelungkung. Oh, ini masuknya Kelungkung? Masuk Kelungkung. Oh, ini masuk Kelungkung? Iya, masuk Kelungkung. Saya pertama baru ke Bali itu kita baru 2 minggu. Nusa Penida masuknya? Nusa Penida itu kecamatannya. Kabupatennya kan Kelungkung. Berarti Desa Lembongan. Desa Lembongan. Ibu kotanya Kelungkung di mana? Ibu kota Kelungkung di lupa ya nama ibu kota Kelungkung. Kelungkung kan? Ada nama ibu kotanya. Oke. Jadi terakhir dapat di Sini. Itu Jadi dari mana? alasan saya tidak mengajar di NTT Iya. bukan saya tidak mau mengajar di sana. Karena satu saya punya mimpi untuk Harus lanjut S2. Lanjut S2. Jadi harus kalau saya di sana satu sisi harap dari orang tua. harap dari orang tua dan tidak bisa begitu. tidak mungkin. Tidak mungkin. Bukan tidak bisa lagi, lebih parah lagi, Lebih tidak parah mungkin. lagi. Impossible. Possible. Karena bapak saya pensiunan guru dan gajinya tidak bisa berapa. Jadi saya putuskan untuk merantau. Datang di sini masih ketemu lagi harus mengajar. Memang udah. Datang sampai ya mungkin sudah jodoh di takdir mengajar. ya. Dan itu juga saya suka sekali mengajar. Jadi saya dapat Berarti mengajar. waktu itu datang sini cari memang harus maunya cari yang berhubungan dengan mengajar begitu. Atau Ya. memang tidak sempat cari mungkin saya mau kerja di pariwisata atau mungkin di Pertama restoran. kejarnya di guru. Eh, Tapi karena uang sudah habis, ya nggak punya sudah punya pilihan juga, tidak punya pilihan, terpaksa sampai lamar jadi security. Nah, terima waktu itu sempat kerja. Tapi tidak diterima. Tinggi Alasannya badan, tinggi kurus. badan. Ya, itu sudah. Alasannya tinggi badan jadi Berarti waktu lamar di sekarang yang kantor yang ini apa yayasannya? dari yayasannya luar? itu Dari saya luar. lamar lewat Aplikasi. Indeed. Oke. Ya bagi teman-teman yang cari pekerjaan mungkin buka di aplikasi Indeed itu putih terus biru ada terus Indeed. Di situ saya lamar, terus saya tidak akan pernah lupa ya, saya lamar pekerjaan itu jam 12 malam. Nah, Karena berarti ada aplikasi. scroll Scroll. Jadi waktu cari pekerjaan itu semua sosial media saya pakai, Facebook pakai, Instagram pakai, Indeed pakai, Jobstreet pakai, semua pakai. Bahkan saya pernah dapat dari Facebook itu sekolah internasional juga di Bali. Itu salah satu yang orang yang interview itu saya dari Naples, Napoli waktu itu. Masih sempat interview juga, sempat video call. Dia melihat muka saya, tapi saya tidak terima di situ. Mungkin karena kualifikasi. Bahkan saya pernah di satu tempat, di situ kamu mengajar orang Jepang bahasa Inggris. Berarti Tapi saya tidak lulus di situ karena apa istilahnya dulu di kuliah? Teaching English as a second, teaching English as a second as a foreign language. as a foreign Ya, language. foreign language. Tapi tidak diterima dan terakhir lamar di BCF, Bali Children Foundation. Jadi Bali Children Foundation itu sebuah yayasan yang bergerak di dunia pendidikan khususnya di sekolah-sekolah di pinggiran. Pinggiran. Batar Sulamalen. Pinggiran. Jadi singkat cerita saya diterima dari kerja sebuah pulau kecil namanya Lembongan. Jadi Sekarang ini di Lambongan ya. sampai sekarang Ya, sampai sekarang di Lembongan sudah mau 4 tahun. Oke. Berarti Jadi itu alasannya. itu alasannya kenapa saya tidak mau di NTT. Kenapa tidak mau di NTT? Bukan tidak mau tapi. bukan tidak mau, tapi memang rencana untuk lanjut sekolah S2. Oke. Ya.